warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Darmawansa, NIM 1804411. Saya dari kelas SIP. Saya akan membahas materi tentang meteorologi dan klimatologi. Definisi meteorologi dan klimatologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan gejala-gejalanya, yang mencakup atmosfer dengan fokus utama pada perkiraan cuaca. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara, mengkaji kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Perbedaan meteorologi dan klimatologi. Meteorologi lebih menekankan pada proses terjadinya cuaca seperti kenapa terjadi hujan lebat, suhu ekstrim, dan lain sebagainya mengenai cuaca. Sedangkan klimatologi lebih menekankan pada penyebaran dan hasil proses dari pengkajian meteorologi seperti penyebaran suhu udara, curah hujan di daerah, frekuensi terjadi banjir, dan musim kemarau, baik harian maupun tahunan. Meteorologi dan klimatologi adalah pokok pembahasan fokus pengkajian tentang atmosfer, kehidupan manusia yang pernah lepas dari pengaruh proses-proses di alam. Dalam artian kehidupan manusia akan mempengaruhi proses-proses di alam. Demikian pula proses-proses di alam akan membawa pengaruh tersendiri pada manusia. Lapisan atmosfer. Yang pertama, troposfer, cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Stratosfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 50 km dengan tebal mencapai 35 km. Mesosfer. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernapas. Di lapisan ini namun memiliki banyak gas sehingga dapat membakar meteor-meteor yang jatuh menuju bumi. Termosfer berarti panas yang memiliki lapisan yang cukup tebal mencapai 513 km. Lapisan ini tepat satelit memiliki berbagai negara dan perusahaan. Ionosfer. Posisi lapisan ini bertumpuk di mesosfer, troposfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak tergantung dari energi matahari yang diserapnya menghasilkan aurora. Eksosfer. Lapisan yang paling jauh dan paling tebal, tak ada udara yang bisa dihirup di lapisan ini, yang mempunyai tekanan yang sangat rendah sebab paling jauh di permukaan bumi. Unsur-unsur meteorologi dan klimatologi. Radiasi matahari. Energi matahari merupakan penyebab udara dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Lama penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi matahari seakan-akan bergerak dari 25/2 lintang utara dan 23/2 lintang selatan. Suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer. Tekanan udara. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Penguapan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Angin, kecepatan dan arah angin. Angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal.
Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Hal ini berarti makin lembabnya lah udara tersebut. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan hikrometer dan pisikrometer. Keawanan. Kumpulan titik air di atmosfer disebut awan. Uap air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air akan tampak seperti kabut awan atau kabut yang rendah. Jika uap air memadat pada ketinggian sekitaran 11 meter atau lebih dari permukaan laut, uap air tersebut akan menjadi awan. Presipitasi meliputi embun hujan salju. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan yang merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Faktor pengendali cuaca dan iklim. Altitude atau ketinggian tempat. Jarak vertikal Z suatu paras titik atau objek yang dianggap sebagai titik diukur dari paras muka laut rata-rata. Pengukuran altitude dilakukan dengan altimeter. Latitude, letak atau derajat lintang, sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Posisi terhadap lautan. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya, kemudian bersama-sama membawa uap air ke suatu daratan, misalnya hujan lebat. Pusat tekanan tinggi dan rendah. Pusat tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika angin. Tekanan tinggi menyebabkan angin bergerak menuju daerah pertekanan rendah. Arus laut. Arus laut yang dingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di dataran. Halangan pegunungan atau topografi. Adanya perubahan suhu, tekanan, dan kelembapan di sekitaran gunung menghalang sehingga menghasilkan fenomena angin lembah, angin gunung, dan hujan orografis, serta pencairan surya dan gangguan atmosfer. Mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Faktor pengendali. Pancaran radiasi di permukaan surya, letak lintang, ketinggian tempat, posisi terhadap laut, posisi tekanan tinggi dan rendah, aliran massa udara, halangan oleh pegunungan, arus laut, unsur cuaca dan iklim yang mengatur penerimaan radiasi yang lama, penyinaran surya di bumi, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, evaporasi, presipitasi yang menghasilkan stratifikasi dan distribusi tipe cuaca dan iklim. Hubungan antara meteorologi dan klimatologi dengan pertanian. Hutan, kondisi penyebaran vegetasi hutan. Tanah, pelapukan sifat fisika kegiatan organisme dalam tanah. Tanaman, perkecampahan pasca panen. Hama dan penyakit, tinggi rendahnya populasi hama. Bangunan pertanian, tinggi bendungan, seluruh drainase, kondisi mesin-mesin pertanian, motivasi cuaca dan iklim, seluruh irigasi, rumah kaca dan rumah plastik.
Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.